Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran. Kali ini adalah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Bab yang akan kita bahas adalah membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang ketiga dalam bab 1 ini. Untuk kali ini bukan yang ketiga tapi yang keempat ya Bapak Ralat, yaitu tentang telaah hadis dan penjelasan tentang berpikir kritis. Hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Abdullah ibn Amrun ibn As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqadril ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan nafasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Makna hadis berkata la yaqbidu artinya tidak mencabut, intiza'an melenyapkan, biqabdi dengan mencabut, lam yatruk tidak tertinggal atau tersisa, ittikhadha menjadikan, ru'usan pemimpin-pemimpin, fasu'ilu mereka ditanyai, fadallu mereka sesat. Bagian C-nya halaman 20 buku paketnya. Terjemahan hadis artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkannya dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama. Sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah arti dari hadis yang kita pelajari. Yang berkenaan juga kita harus berpikir, hubungannya adalah berpikir kritis. Isi kandungan hadis yang pertama adalah hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri para ulama. Nah, jadi ilmu pengetahuan yang sangat bernilai yang ada pada diri para ulama. Menjadi ulama bukanlah hal yang mudah seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu, misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi dan Buya Hamka setelah mencurahkan segala tenaga, pikiran dan waktu dan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Jadi untuk menjadi ulama itu memang tidak mudah, ada hal-hal yang mereka hadapi yang harus dilalui, banyak rintangan dan cobaannya, tapi dengan tekad yang kuat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka semua menjadi ulama yang produktif dalam berkarya. Ya, misalnya Imam Al-Ghazali ratusan kan buku, Imam Bukhari menyusun kitab hadis Bukhari, ya kan Imam Nawawi juga banyak membuat karya-karya kitab-kitabnya, dan juga Buya Hamka banyak menulis buku-buku, sehingga karya-karya mereka menginspirasi dan dapat dibaca, diteliti dan ditelusuri isi kandungannya oleh generasi saat ini. Ya, kita masih dapat membaca karangan-karangan kitab atau buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan generasi mendatang pun masih dapat mengambil manfaatnya karena masih disimpan karya-karya mereka itu sampai sekarang, ya kan? Kita temui masih banyak orang yang menjual buku-buku Imam Al-Ghazali tadi kan, atau hadis misalnya Imam Bukhari kan, tentu banyak kitab-kitabnya dipakai orang karena sebagai pegangan hadis Nabi yang sudah dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya tadi ya, sehingga sampai sekarang orang bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, rentang sejarah para ulama dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dari buah karyanya maupun kisah biografi hidupnya, masih dapat diambil menjadi teladan, contoh dan pelajaran tentang bagaimana cara mereka mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan kesabaran, olah batin yang dijalani, sehingga ilmu para ulama dapat memberikan manfaat sampai saat ini. Nah, kita bagaimana membaca kisah-kisah atau biografi tentang para ulama itu dalam menuntut ilmu, mencari ilmu penuh keikhlasan, itu dapat kita ambil pelajaran perjuangan mereka. Misalnya kan ada kisah biografi Buya Hamka misalnya yang ditulis oleh anak beliau. Nah, itu dapat kita pelajari, ambil pelajaran atau hikmahnya dari kisah beliau tersebut. Yang ketiga, sekarang ini kita rasakan semakin sedikit ulama yang akibat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kehilangan ilmu yang dimiliki sang ulama dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Hal ini terbukti saat ini kita semakin susah menemukan keteladanan yang dapat dicontoh akibat problematika dunia saat ini semakin banyak dan susah dicari solusinya. Ulama-ulama kita banyak yang wafat yang dapat kita ambil contoh teladan, sehingga kita kekurangan public figure ulama yang dapat kita contoh. Kemudian wafatnya para ulama berpengaruh juga kepada tokoh-tokoh yang muncul di seputar kehidupan kita. Sosoknya kelihatan pintar, hebat, meyakinkan, namun jika kita telaah secara mendalam dari sudut pandang kebenaran, ternyata menipu dan membodohi kita. Itulah pentingnya kita harus pandai-pandai memilih guru, sehingga ilmu yang didapat dapat membentengi kita dari jalan yang keliru dan menyesatkan. Ya, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dari penampilannya pintar, hebat, kata-katanya bagus, ya kan, memikat, ternyata dia memiliki ilmu yang keliru, aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Bahkan dapat terjadi misalnya pelecehan dan sebagainya. Nah, itu perlu kita harus bijaksanai bagaimana terhadap orang-orang yang kalau kita lihat mereka itu tokoh agama, ternyata mereka hanya berkedok saja. Itu harus kita waspadai. Yang kelima, coba amati dengan seksama kehidupan di sekitar kita. Ada tokoh masyarakat bahkan agamawan yang terkenal, sangat populer bagi sebagian masyarakat dengan nasihat dan gaya panggungnya yang sangat meyakinkan, misalnya di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh polisi
Karena apa? Karena melanggar aturan hukum yang berlaku. Misalnya mengaku sebagai nabi akhir zaman, ada yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, hati-hati juga kita kalau ada yang mengaku sebagai nabi palsu, berbuat asusila yang disembunyikan, terjadi pelecehan dan sebagainya. Perbuatan asusila, di luarnya mereka berkedok sebagai ulama tapi perbuatannya melakukan perbuatan asusila, padahal di antara mereka itu banyak juga pengikutnya. Jadi sudah tahu jelas-jelas mereka salah melakukan ajaran aliran sesat, tapi yang ikut, yang mau menjadi pengikutnya juga sekarang ini banyak. Dan kita itu harus berbuat kritis, jangan sampai ikut-ikutan, sudah tahu salah orangnya malah diikuti saja, alirannya aneh-aneh, nyeleneh, tetap kita ikuti. Jadi kita harus berpikir kritis, jangan umpat-umpatan. Yang keenam, rajin, cinta dan semangat kepada ilmu itu mutlak, tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru. Jangan lantaran mau menuntut ilmu, tidak lagi kita seleksi gurunya ini asal-asalan aja. Yang penting asal ilmu agama diumpati, ada tahu salah. Nah, jadi kita harus kritis agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan, minim ilmu diri dan dibodohi pihak lain. Namun tanpa sadar bahwa kita sebenarnya sedang ditipu baik di bidang duniawi dan lebih parah lagi jika berurusan dengan masalah ukhrawi. Misalnya ada para ulama, ada orang yang mengaku ulama bisa menggandakan duit, akhirnya kita yang 1 juta jadi 10 juta, akhirnya kita tertipu secara materi. Atau pula aliran sesat yang mengakibatkan kita jauh dari agama yang lurus. Nah, itu rugi juga. Kemudian penjelasan lebih luas tentang iptek, memiliki semangat dan mencintai ilmu seperti tema utama bahan ajar ini adalah ada baiknya kita hubungkan dengan uraiannya dengan isi kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dengan istilah surah Iqra. Sebuah kata yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk membaca, mempelajari, meneliti atau mengeksplorasi yang objeknya tidak disebutkan, namun jelas objeknya tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ayat yang tersurat atau qauliyah seperti dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang tersirat, yaitu alam semesta kauniyah, ayat-ayat yang dapat kita amati di alam semesta ini. Membaca, meneliti dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencinta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah taala. Artinya ridanya yang didapatkan, dan dengan bertambahnya ilmu semakin mendekatkan dirinya takarub hanya kepadanya, pada Allah. Jadi makin pandai kita dengan ilmu itu, kita makin kuat imannya, bukan sebaliknya. Jika ini yang dilakukan, hasilnya tentu membawa kebaikan untuk semua dan terhindar dari ilmu yang membawa kerusakan dan kehancuran bagi manusia dan alam semesta. Jadi ilmunya ini memang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui surah Iqra mengungkapkan bagaimana proses tahapan penciptaan manusia, yakni sebagai makhluk yang melekat di dalam dirinya dan diberi kesanggupan menguasai segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Semua menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimilikinya. Jadi di dalam surah Al-Iqra ini bagaimana Allah mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah diciptakan dari segumpal darah. Nah, itu menunjukkan kita. Kemudian pada ayat pertamanya disuruh membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan, khalaqal insana min 'alaq.
yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita membaca, sekaligus juga kita menggunakan akal pikiran, meneliti tentang bagaimana menyadari kehidupan manusia itu berasal dari segumpal darah. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada manusia, khususnya umat Islam, agar selalu membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulanginya dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa seseorang. Ya, kita senantiasa membaca surah Al-Alaq, Iqra, jadi diulang-ulang, Iqra, baca, karena manusia ini memang harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, ya mungkin lambat masuknya ke dalam jiwa kita. Lancar kaji karena diulang. Melalui rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa membaca itu berkaitan dengan qalam atau pena sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Qalam sebagai benda padat yang tidak bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana belajar dan mengajar. Selain kita ini perkataan, nah alat untuk membaca itu diantaranya adalah kita pengetahuan itu melalui media kalam atau pena. Dengan adanya kalam ini maka ilmu pengetahuan atau orang dapat berkomunikasi dengan berjauhan. Ilmu pengetahuan bisa dicatat dan disimpan dan bisa nanti dibaca atau dipelajari, sehingga sangat penting kalam ini sebagai sarana belajar dan mengajar. Mencatat pelajaran kita catat dengan pena atau kalam ini. Kalau sekarang bisa juga diketik lewat komputer atau laptop. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diajari untuk berkomunikasi dengan perantaraan kalam, lalu pandai membaca yang memunculkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan dia lebih utama dibandingkan makhluk lain, sedangkan pada manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Jadi dengan adanya kalam ini kita dapat belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, dan manusia itu memiliki otak atau pengetahuan yang cerdas, sehingga dia lebih tinggi daripada makhluk lain yang tidak berpikir dibanding dengan binatang. Melalui ayat-ayat ini terbukti tingginya nilai membaca, menulis, dan berilmu pengetahuan. Jika tidak karena kalam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang tidak terpelihara, penelitian yang tidak dicatat, dan banyak ajaran agama hilang, serta pengetahuan orang terdahulu tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang. Kita tahu ilmu-ilmu orang terdahulu, sejarah orang-orang terdahulu, kemudian macam-macam tentang mereka itu karena adanya catatan. Catatan itu diantaranya adalah dengan kalam. Jadi dengan adanya catatan kalam ini, manuskrip, kita dapat mengetahui bagaimana pemikiran orang dahulu, bagaimana sejarahnya, dan lain-lain. Jadi sangat penting kalam itu merekam apa yang terjadi pada masa lalu, kemudian masa sekarang juga nanti untuk diketahui oleh orang yang akan datang. Begitu pula tanpa kalam tidak dapat diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik atau yang berbuat buruk. Tidak ada pula ilmu pengetahuan yang menjadi pelita bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Selain itu, melalui ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa manusia yang berasal dari unsur yang mati dan awalnya belum berbentuk secara lengkap, akhirnya dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang sangat berguna dengan mengajarinya pandai membaca, menulis, berkomunikasi, serta mengetahui segala macam ilmu yang belum pernah diketahui atau dikenalnya. Ya, dengan adanya alat kalam tadi, maka manusia bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi
dan dapat mengetahui berbagai ilmu yang belum diketahuinya sebelumnya. Dan sekarang ini perkembangan pena itu sudah tadi sebagaimana disebutkan bisa lewat komputer kan, internet dan lain sebagainya, sehingga pengertian kalam itu menjadi lebih luas, bukan hanya sekedar pena alat tulis tetapi bisa juga dengan menggunakan namanya itu mesin tik, keyboard untuk laptop dan lain sebagainya, sehingga dengan rekaman tulisan yang kita buat itu dapat menyimpan berbagai informasi baik pengetahuan, sejarah dan lain atau hasil pemikiran, baik dapat digunakan oleh orang sekarang ataupun yang akan datang. Dan kita juga mengetahui sejarah mereka dengan adanya media kalam ini, mengetahui sejarah orang-orang terdahulu, dan pengetahuan kita dapatkan dari hasil membaca dan menulis tersebut. Demikian apa yang dapat disampaikan untuk pertemuan kita bab 1 ini di kelas 11. Maka untuk bab 1 ini sudah selesai pertemuan kita. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan bab 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.